Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem aplikasi persediaan barang di Farmasi Sketshop. Langsung kita mulai saja ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Eh, 1.1 latar belakang. Sketshop tingkatan dari toko papan seluncur adalah bisnis retail yang mengkhususkan diri dalam penjualan perlengkapan dan aksesoris yang berkaitan dengan seluncur skateboard dan budaya seluncur. Bisnis skateshop telah menjadi bagian integral dari komunitas seluncur yang berkembang pesat, dan mereka memberikan layanan dan produk khusus untuk mendukung budaya dan olahraga seluncur. Skateshop tidak hanya menjadi tempat untuk membeli barang, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya penggemar seluncur, tempat menginspirasi kreativitas saat pusat pendidikan tentang budaya seluncur. Skateshop memiliki akar sejarah yang dalam budaya seluncur pada 1950-an. Seluncur pertama kali muncul dan menarik perhatian anak muda di California, Amerika Serikat. Dari ini muncul kebutuhan akan tempat yang menjual perlengkapan seluncur. Pada 1960-an, toko-toko seluncur mulai muncul di seluruh California, mengikuti popularitas seluncur yang harus meningkat. Seiring berjalannya waktu, budaya seluncur berkembang dan menjadi lebih dari sekedar olahraga, menjadi ekspresi seni gaya hidup dan identitas. Oke, kita masuk ke 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam laporan praktik analisis dan perancangan sistem sebagai berikut. A. Bagaimana mengoptimasi penyimpanan agar lebih baik. B. Bagaimana cara pengendalian persediaan barang di sketshop ini agar lebih baik dan efisien. 1.3 batasan masalah. Adapun batasan masalah pada praktik desain dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pengendalian persediaan barang dan pengoptimasian ruang penyimpanan agar lebih baik. B. Penelitian ini hanya di teritori farmasi sketshop ini saja. Termasuk ke 1.4 tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian desain analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Memberikan pemahaman tentang perlunya sistem aplikasi persediaan. B. Mendorong pemilik sketshop untuk mengambil langkah implementasi. C. Memberikan pemahaman tentang perlunya sistem aplikasi persediaan. Masuk ke 1.5 manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, desain, dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Memberikan pemahaman tentang perlunya sistem aplikasi persediaan. B. Mengoptimasi ruang penyimpanan pada farmasi sketshop. C. Manajemen pesanan agar lebih baik. Masuk ke 1.6 sistematika penulisan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan praktikum desain dan analisis sistem kerja. Bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori. Bab ini membahas mengenai penjelasan teori yang terkait dengan definisi sketshop, sistem aplikasi persediaan barang, dan aplikasi yang digunakan. Bab 3 metodologi penelitian. Bab ini berisi waktu dan tempat praktikum di farmasi sketshop, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, beserta kerangka pemecahan masalah. Bab 4 pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini menjelaskan pengumpulan dan pengolahan data praktikum di sketshop dan analisis sistem informasi. Bab 5 hasil rancangan. Bab ini berisi tentang analisa dan perbandingan rancangan desain sistem informasi di farmasi sketshop. Bab 6 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan serta saran penulisan dalam penyusunan laporan praktikum analisa dan perancangan sistem informasi ini. Oke, masuk ke bab 2 landasan teori. Pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang dikumpulkan menjadi satu untuk mencapai satu tujuan. Sistem berasal dari bahasa Latin tema dan tema. Dan sistem adalah satuan terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai satu tujuan. Pengertian sistem menurut Cambridge Dictionary adalah cara untuk melakukan sesuatu. Cara untuk melakukan sesuatu,
Pengertian sistem menurut Cambridge Dictionary adalah cara menemukan sesuatu. Ini didefinisikan seperti satu set benda atau perangkat terhubung yang beroperasi bersama. Pengertian sistem juga bisa berarti satu set peralatan digunakan bersama untuk atau sekumpulan yang memiliki tujuan sistem, memiliki konsep dasar, memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentunya, yaitu satu, memiliki sistem komponen, dua, batas sistem boundary, tiga, lingkungan luar sistem environment, empat, penghubung sistem interface, lima, masukan sistem input, enam, keluaran sistem output, tujuh, pengolahan sistem proses, dan yang terakhir sasaran sistem. Oke, kita masuk ke kedua, sistem informasi. Sistem informasi atau bisa kita sebut dengan SI adalah suatu rangkaian elemen atau komponen yang bekerja sama mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam satu organisasi. Sistem informasi dapat melibatkan teknologi komputer dan komunikasi, prosedur bisnis, orang-orang, dan data untuk menciptakan sebuah infrastruktur yang dapat mengatasi dan dengan efektif. Komponen-komponen utama dari meliputi satu, data, fakta atau informasi mentah yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh sistem informasi. Yang kedua, proses, aktivitas atau operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Nomor tiga, teknologi informasi, AI, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software yang digunakan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Yang keempat, manusia, people, pengguna sistem informasi termasuk pengguna akhir yang berinteraksi dengan sistem. Kelima, jaringan, network, infrastruktur komunikasi memungkinkan pertukaran informasi atas komponen sistem baik secara lokal maupun global. Kita masuk ke 2.3, yaitu web. Kata web dapat memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Namun dalam konteks teknologi, informasi dan internet, web biasanya merujuk pada World Wide Web atau lebih umum dikenal sebagai web. Beberapa konsep kunci terkait dengan World Wide Web atau WWW atau web adalah sebagai berikut. Nomor satu, halaman web, web page. Yang nomor dua, situs web, website. Nomor tiga, peramban web, web browser. Nomor 4, alamat URL, uniform resource locator. Yang kelima, hypertext. Kita masuk ke 2.4, yaitu UML. UML adalah modeling language, adalah suatu bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak. UML memberikan notasi grafis yang standar untuk mempresentasikan berbagai aspek dari suatu sistem termasuk kelas, objek, use case, aktivitas, komponen, dan lainnya. Tujuan utama UML adalah menyediakan suatu kerangka kerja konsisten dan universal untuk menyajikan desain perangkat lunak. UML digunakan oleh para profesional pengembangan perangkat lunak seperti analisis sistem, perancangan perangkat lunak, dan programmer untuk menyusun model yang dapat memudahkan pemahaman, pengembangan, dan dokumentasi sistem. Beberapa elemen dasar dalam UML termasuk sebagai berikut. Yang pertama, kelas. Kelas mempresentasikan struktur statis sistem dan hubungan antar objek. Yang kedua, objek, yaitu mempresentasikan instance dari suatu kelas. Nomor tiga, use case, yaitu mempresentasikan interaksi antara sistem dan pihak eksternal, menyoroti fungsional sistem. 4, diagram aktivitas, menunjukkan alur kerja atau proses bisnis dengan menggunakan notasi grafis. Nomor 5, diagram sekuensial, yaitu menyajikan interaksi antara objek dan urutan waktu. Nomor 6, diagram komponen dan diagram paket, yaitu mempresentasikan struktur fisik dan organisasi perangkat lunak. 2.5, yaitu SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle adalah suatu kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. SDLC membantu dan perancangan, pembangunan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan sistem atau aplikasi secara terstruktur. Tahapan umum dalam SDLC melibatkan langkah-langkah sebagai berikut.
Nomor 1 perencanaan, planning. Nomor 2 analisis. Nomor 3 desain. Nomor 4 implementasi. Nomor 5 pengujian. Nomor 6 implementasi. Dan nomor 7 pemeliharaan. Oke, yang untuk 2.6 saya serahkan ke Panji Adi Pratama. 2.6 pengenalan PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Ledorf dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di http www.php.net. Lanjut 2.1.1 dan kekurangan PHP. Berikut beberapa kelebihan bahasa pemrograman PHP. Misalnya, 1. Banyaknya web server yang mendukung bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, ada pengembangan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, relatif mudah untuk dipahami. Yang keempat, bahasa pemrograman PHP juga dapat disiapkan kedalaman HTML. Ada cocok digunakan untuk pemrograman web dinamis. 6. PHP merupakan bahasa pemrograman bersifat open source. Berikut beberapa kekurangan bahasa pemrograman PHP, misalnya keamanan yang kurang baik. 2. Ada saat ini, untuk encoding kode PHP tergolong sangat mahal. Next. 2.7 MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem pengelola basis data atau database manajemen sistem, atau dapat juga disebut DBMS, yang multi-user dengan sekitar 7 juta instalasi penggunaan di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. 2.8 HTML. HTML adalah sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang integrasi. Next. 2.9 flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili aliran kerja suatu sistem atau dapat mewakili algoritma yang menampilkan tahapan langkah dalam bentuk simbol-simbol yang telah ditentukan sesuai dengan artinya di pasangan bahasa Indonesia, yaitu diagram alir flowchart. Ini diagram yang mengalirkan atau mewakili ilustrasi penggambaran penyelesaian sebuah masalah. Di sini ada simbol-simbol dari flowchart ya. Next. DFD atau data flow diagram adalah suatu alat pemodelan yang digunakan untuk analisis dan desain sistem untuk menggambarkan alur data dalam suatu sistem. Elemen-elemen utama dalam DFD adalah 1. Proses, 2. Aliran data atau data flow, 3. Penyimpanan data atau data store, 4. Ada entitas luar atau external entity. Di sini juga ada simbol-simbol dari DFD. Next. 2.11 database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis untuk memudahkan penyimpanan atau pengolahan dan pengambilan informasi. Di sini ada beberapa konsep dasar dalam database, melibatkan 1. Tabel, 2. Rekor, 3. Atribut atau field, 4. Kunci atau key, 5. Relasi, 6. Ada DBMS atau Database Management System. Next.
2.11 IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu teknik pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas atau entitas dalam suatu sistem. Elemen-elemen utama dalam IRD melibatkan satu entitas atau entity, dua atribut, dua hubungan atau relationship, empat kunci key, lima ada cardinality. Berikut adalah simbol-simbol dari IRD. Next. Bab 3 metodologi penelitian. 3.1 waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu dan tempat yang dilakukan penelitian ini. 1. Waktu pengumpulan data dan pembuatan desain aktual dan usulan berlangsung pada 24 November 2023 sampai 29 November 2023. 2. Penelitian ini dilaksanakan di farmasi SketchUp. 3.2 jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama ada observasi dilakukan dengan melalui area toko farmasi SketchUp. Kedua, wawancara dilakukan dengan mewawancarai narasumber yaitu pengunjung yang datang untuk membeli peralatan skateboard. Data sekunder diperoleh melalui literatur seperti A. Modul praktek desain dan analisis sistem informasi. B. Jumlah ilmiah teknik industri atau membahas permasalahan sistem informasi. C. Internet atau teori berkaitan dengan desain stasiun kerja. D. Ada buku yang berhubungan dengan sistem informasi. Next. 3.3 metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi, dan 4. Studi pustaka. Next. 3.4 kerangka pemecahan masalah. Pada kerangka pemecahan masalah ini digambarkan dalam bentuk flowchart di bawah ini. Berikut adalah flowchart pemecahan masalah. Keterangan flowchart di atas. 1. Mulai rumusan masalah berisi kekurangan serta hal-hal yang harus diperbaiki dari farmasi SketchUp. 2. Landasan teori. 3. Pengumpulan data desain aktual. 4. Pengumpulan data desain aktual. 5. Analisis permasalahan desain aktual. 6. Ada pengolahan dan rancangan desain usulan. 7. Jika desain usulan stasiun kerja disetujui, maka penelitian ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kapan analisa perbandingan desain aktual dan usulan. 9. Kesimpulan menyimpulkan hasil dari pembahasan serta rancangan sistem informasi usulan yang dibuat. 10. Selesai. Bab 4 pembahasan analisis sistem. Analisis sistem yang berjalan yaitu penguraian dari suatu sistem yang berjalan ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Analisis sistem digunakan untuk mengetahui informasi apa saja yang masuk dan keluar dalam pelayanan SketchUp. Aplikasi penginputan data pada farmasi SketchUp adalah pemrograman yang mencatat semua data baik dari nomor polisi, jenis kendaraan, tarif parkir, dan merek kendaraan. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Oke, kita lanjut. Nomor 4.2, perancangan sistem. Pada perancangan sistem informasi penjualan ini tahap pengembangan setelan analisis sistem dilakukan, meliputi perancangan bisnis proses diagram, DVD, DFD, data flow diagram, komposisi fungsial, use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, EFD, normalisasi data, database, PHP, MyAdmin untuk mendesain aplikasi selanjutnya. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem.
2. Dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 3. Persiapan untuk rancangan bangun implementasi. 4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 5. Yang dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu-satunya yang untuk dan berfungsi. 6. Termasuk menyangkut konfigurasi dari komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada unsur tentang sistem yang baru. Desain sistem secara umum merupakan lanjut 4.2.1 flowchart alur program. Inilah gambar-gambar alur flowchart. Alur berikut adalah flowchart program. Next. Lanjut 4.2.2 perancangan UML. A. Use case diagram. Menurut istilah use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, use case diagram terbagi menjadi 2, yaitu untuk admin dan penggunaan perkiraan. B. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Berikut adalah activity diagram sebagai berikut. Next. Yang C. Data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan alur kerja secara umum dari sebuah aplikasi. Berikut adalah DFD konteks pada PMC SketchUp. Berikut adalah data flow diagram DFD SketchUp. Next. Yang D. Entity relationship diagram. Adapun desain relasi database sistem yang dirancang oleh penulis sebagai berikut. Inilah contoh berikut ada entity relationship diagram. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan saya kembalikan kepada Bung Keng. Oke, Rizky Ardiansyah. sekian dan terima kasih dari kami, Bu. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.